Kalau dilihat dari sisi keterangan tentang kondisi dari tubuh almarhum yang memang memperlihatkan bekas-bekas misalnya benturan alat tumpul begitu ya, atau alat senjata tajam, selain memang apa yang tadi disampaikan sudah sangat jelas memberikan kesan bahwa ada kemungkinan pelaku melakukan tindakan kekerasan terlebih dahulu kepada almarhum. Dan saya setuju bahwa kepolisian harus membuka proses hukum atas kasus ini dan menjalankan investigasi yang efektif, transparan, dan memastikan bahwa apa-apa yang dianggap janggal itu ditelusuri. Saya sepakat dengan Diko, ya, tapi kejanggalan itu akan kita ubah untuk tidak menjadi janggal. Apa yang janggal Pak Patul? Gimana ada? Antar Polri tembak menembak gimana cerita itu udah janggal yang pun ampun. Kita tunggu dulu lah. Hasil otopsi kan belum tentu seperti itu. Kalau ada luka tembak, berarti setelah berantem kan kira-kira begitu. Kalau setelah berantem ada luka tembak, berarti nembaknya dalam jarak pendek. Kalau dalam jarak pendek, hasil forensiknya harus ada jelaga yang menempel di dada korban. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa sih sebetulnya korban dan siapa yang bukan korban gitu. Karena pelaku adalah anggota polisi misalnya, korban adalah anggota polisi, peristiwanya di rumah dinas pejabat kepolisian. Bahkan saya sependapat dengan usulan agar misalnya Kadif Propam dinonaktifkan terlebih dahulu agar proses hukum ini bisa berjalan secara imparsial, secara tidak berpihak. Ini yang saya kira harus dibenahi oleh polisi ke depan. Mengapa pendidikan Bintara saja itu sangat tidak memadai atau masih belum memadai untuk tugas-tugas yang seperti ini. Anggota Komisi 3 DPR RI tanggapi kasus Brigadir J, janganlah orang sudah meninggal kita fitnah lagi. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan, menilai pengungkapan kasus penembakan terhadap polisi Brigadir J harus diusut sampai tuntas secara transparan. Lebih lanjut, politisi senior PDIP tersebut menilai tak semestinya Brigadir J yang telah meninggal untuk difitnah. Trimedia lantas mengingatkan tentang hak korban. Sebelumnya Polri mengungkap bahwa Brigadir J ditembak setelah memasuki kamar istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dan melakukan pelecehan Jumat 8 Juli lalu. Hal ini diungkap langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Brigjen Ahmad Ramadan, menyebut istri Verdi sempat berteriak hingga Baradae mendengar teriakan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut bahwa Brigadir J juga telah melakukan pelecehan, bahkan menodongkan pistol ke arah istri Kadif Propam. Brigadir J disebut mengeluarkan tembakan sebanyak 7 kali dan dibalas oleh Baradae sebanyak 5 kali. Setelah kejadian itu, istri Verdi menelpon suaminya yang sedang melakukan tes PCR di luar rumah. Brigadir J tewas dengan banyak luka tembakan di tubuh. Wafatnya Brigjen J membuat publik heboh. Pasalnya tewasnya Brigadir J menimbulkan banyak persepsi dan tanda tanya karena ditemukannya banyak kejanggalan. Salah satunya yang jadi tanda tanya soal keberadaan ambulans. Brigjen J adalah ajudan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang tewas tertembak di rumah dinas sang bos. Ya, tewasnya Brigadir J dalam insiden polisi tembak polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo disebut banyak kejanggalan. Salah satu hal yang dianggap janggal yaitu soal ketiadaan ambulans usai penembakan Brigadir J. Pihak polisi turut menanggapi soal hal itu. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan memberi tanggapan soal ketiadaan ambulans usai penembakan Brigadir J. Namun pihaknya tak memberikan penjelasan yang rinci akan hal tersebut. Ramadan hanya mengatakan ambulans diperuntukkan untuk membawa orang sakit. Selebihnya dikatakan Ramadan akan ada penjelasan lebih lanjut. Sebelumnya Irjen Pol Seno Soekarto Ketua RT kawasan rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo menyebut dirinya tak mengetahui ada ambulans usai insiden baku tembak. Lebih lanjut, Ramadan juga tidak memberikan banyak keterangan terkait dugaan 3 handphone anggota keluarga Brigadir J yang diduga diretas. Keterangan Ketua RT soal insiden baku tembak, pria yang merupakan Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 2 itu menjelaskan sejumlah kejanggalan dari insiden baku tembak ini. Ketua RT 05 RW 1 di kawasan Duren 3 Jakarta itu mengatakan ada penggantian
dekoder CCTV komplek Polri tersebut. Seno menyebut penggantian tersebut dilakukan sehari setelah kejadian penembakan atau pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Akibat dari penggantian tersebut, Seno mengaku tidak bisa melihat rekaman CCTV di sekitar kawasannya pada saat kejadian adu tembak. Hal itu juga membuatnya tidak bisa mengetahui apakah usai insiden terjadi, korban diangkut menggunakan ambulans atau justru mobil pribadi. Lanjut Seno menyinggung soal CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo. Ia mengaku tidak mengetahui apakah dekoder CCTV di rumah Kadif Propam tersebut rusak atau tidak. Adapun sebelumnya kepolisian memberi keterangan bahwa CCTV rumah dinas Irjen Sambo sudah 2 minggu tidak menyala karena dekodernya rusak. Ketua RT merasa geram tak dapat laporan. Diwatakan Tribun News sebelumnya, Seno juga merasa geram karena dia seperti tidak dianggap sebagai ketua RT di wilayahnya. Ia tersinggung atas sikap polisi yang tidak memandang dirinya sebagai ketua lingkungan. Pihak kepolisian juga kerap meminta security tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pengurus RT termasuk ketua RT. Bahkan Seno juga baru mengetahui insiden baku tembak yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 itu pada Senin 11 Juli 2022 melalui YouTube.